Amin. Seperti yang kita tahu, Timnas Indonesia akan menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada tanggal 20 Maret 2025 bertandang ke Australia ya. Klasemen sementara di grup C, Australia berada di posisi kedua dengan 7 poin dan Indonesia mengemas 6 poin berada di posisi ketiga sementara. Hal ini menjadi perbincangan para pengamat sepak bola Australia mengingat timnas Indonesia yang sekarang ini tidak bisa lagi diremehkan ya. Socceroos are home to Indonesia, away to China. These are enormous games. Like, it's just there, isn't it? You're just staring at it going, like, this is such a good opportunity. I know all our Indonesian, Saudi Arabian, Bahrainian and Chinese viewers will be thinking the same. Yeah, because it's how you want every league to look, actually, isn't it? These are without doubt the most important games for us to qualify. Indonesia at home, there's going to be a lot of Indonesian fans there. But again, our fate is in our own hands, and this group that comes in, maybe last one was players were a bit underdone, maybe not getting match time. This one, it'll be interesting to see who's going to select, to be honest. How do you see this next match coming up? Untuk timnas Australia, it's going to be a very tough game. Sangat susah. Indonesia punya percaya diri menang lawan Saudi. Punya pelatih baru, pasti mereka mau semangat, mau coba ambil 1 poin minimal. Mudah-mudahan Patrick Kluivert bermain dengan brave, berani bermain, karena menurut saya Indonesia punya pemain bukan hanya pemain dari Eropa yang naturalisasi, tapi pemain lokal untuk berani bermain dengan on the front foot. Untuk saat ini Indonesia sangat realistis bisa mengalahkan timnas Australia dan bukan mimpi lagi tentunya. Apalagi Indonesia sangat diuntungkan banyaknya para pemain inti Australia yang sedang mengalami cedera. Seperti yang kita tahu, timnas Indonesia juga menambah 4 pemain baru untuk memperkuat saat melawan Australia dan Bahrain. Timnas Indonesia lawan Australia sebentar lagi, tinggal menghitung hari. Tegang, deg-degan luar biasa gue nungguinnya. Terus update-nya itu Australia ini kan kemarin kita di awang-awang ya. Ada pemain yang katanya nggak mau dipanggil, ada 9 pemain yang cedera dan segala macam. Nah sekarang dia udah ngumumin resminya pemain-pemain dia siapa aja yang dipanggil. Emang sebagian besar sesuai prediksi kita, alhamdulillah banyak pemain andalannya nggak bisa main juga. Jadi Australia ini dari kemarin dia udah nebar-nebar cywar ke Indonesia yang dia bilang rasanya kita akan melawan timnas Belanda. Itu beberapa kali si pelatih yang ngomong kayak gitu. Terus terakhir diralat sama dia mungkin karena hajaran dari netizen yang cukup banyak. Terus dia berusaha memuji sedikit yang dia bilang ini pertandingan yang nggak mudah buat kita. Indonesia udah merubah skuadnya dengan kedatangan 7 pelatih yang levelnya di Eropa segala macam. Jadi dia sedikit khawatir. Dia menunjukkan rasa kekhawatiran untuk lawan timnas kita, timnas Indonesia. Oke. Legenda Australia ketar-ketir, ciut nyali, tak percaya bisa mengalahkan Indonesia. Sepak bola Asia kini memasuki babak baru, di mana kekuatan lama mulai tergerus dan raksasa-raksasa baru bermunculan. Salah satu kisah paling menarik datang dari tim nasional Indonesia, yang belakangan ini menunjukkan perkembangan luar biasa di kancah internasional. Di tengah gebrakan Garuda, muncul narasi menarik tentang bagaimana legenda sepak bola Australia sempat ciut nyali dan ragu apakah Socceroos bisa mengalahkan Indonesia. Dulu percaya diri, sekarang ketar-ketir Australia selama ini dikenal sebagai kekuatan besar di kawasan Asia setelah bergabung dengan AFC pada 2006. Berbekal pengalaman bermain di Piala Dunia dan menghadapi tim-tim kuat Eropa serta Amerika Selatan, mereka kerap memandang sebelah mata negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Namun, seiring dengan perkembangan pesat timnas Indonesia, kepercayaan diri itu mulai goyah. Legenda sepak bola Australia yang dulu yakin tim mereka tak tersentuh, kini mulai ketar-ketir melihat kebangkitan Garuda. Kecepatan, teknik, serta semangat juang anak asuh Sintayong menjadi ancaman nyata bagi dominasi Socceroos di kawasan. Indonesia tak lagi underdog dulu. Menghadapi Indonesia mungkin dianggap sebagai laga mudah bagi Australia. Namun, dengan masuknya pemain-pemain naturalisasi berkualitas Eropa, dipadukan dengan talenta lokal yang semakin berkembang, timnas Indonesia telah berubah menjadi kekuatan baru. Legenda-legenda sepak bola Australia seperti Mark Schwarzer,
Tim Cahill, hingga Harry Kewell, yang dulunya percaya bahwa Australia tak akan kesulitan menghadapi Indonesia, kini mulai mengakui bahwa situasi telah berubah. Dalam berbagai wawancara dan analisis media, mereka mulai mempertanyakan apakah Socheros masih bisa mendominasi seperti dulu. Ketakutan yang beralasan ketakutan legenda Australia bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menunjukkan grafik peningkatan pesat. Beberapa faktor yang membuat Socheros was-was antara lain. Generasi pemain Indonesia kini memiliki kombinasi pemain muda berbakat dan pemain berpengalaman yang bermain di liga-liga top Eropa. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, dan Rafael Struijk menjadi bukti bahwa Garuda kini memiliki generasi emas. Pelatih kelas dunia di bawah asuhan Sintayong, Indonesia telah berkembang menjadi tim dengan gaya bermain modern, mengutamakan pressing tinggi, serangan cepat, dan disiplin bertahan. Strategi ini terbukti efektif dalam beberapa laga besar. Mentalitas baru Indonesia bukan lagi tim yang hanya sekadar berpartisipasi. Mereka kini memiliki mentalitas juara dan tak takut menghadapi tim manapun, termasuk Australia. Saatnya Garuda mengudara legenda Australia yang dulu percaya diri kini mulai meragukan kemampuan negaranya sendiri. Kejayaan Socheros di Asia tak lagi aman, karena Garuda siap mengambil alih panggung utama. Kini, bukan lagi Indonesia yang takut menghadapi Australia, melainkan Australia yang mulai ciut nyali melihat kekuatan baru dari Nusantara. Jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan segera menaklukkan Socheros dan menjadi kekuatan dominan di Asia. Pelatih kelas dunia di bawah asuhan Sintayong, Indonesia telah berkembang menjadi tim dengan gaya bermain modern. Sintayong membawa disiplin tinggi, strategi pressing yang agresif, dan pola serangan yang lebih terorganisir. Hasilnya, Indonesia kini bukan hanya mengandalkan semangat juang, tetapi juga memiliki strategi yang matang untuk mengalahkan lawan-lawan kuat. Mentalitas yang berubah dulu, timnas Indonesia sering dianggap sebagai tim yang mudah menyerah ketika menghadapi lawan yang lebih kuat. Namun, di era baru ini, Indonesia menunjukkan mentalitas yang lebih tangguh. Mereka tidak takut menghadapi tim manapun, termasuk raksasa-raksasa Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Dukungan supporter yang luar biasa. Indonesia memiliki salah satu basis supporter terbesar dan paling fanatik di dunia. Gelora Bung Karno dan stadion-stadion lainnya selalu dipenuhi oleh puluhan ribu pendukung yang memberikan energi luar biasa bagi tim. Hal ini tentu saja menjadi faktor tambahan yang bisa membuat tim lawan merasa tertekan. Legenda Australia akhirnya mengakui kekuatan Indonesia. Kini, bukan hanya para pemain aktif Australia yang mulai waspada terhadap Indonesia, tetapi juga para legenda mereka. Dalam berbagai wawancara dan analisis sepak bola, beberapa legenda Australia mulai mengakui bahwa Indonesia telah berkembang pesat. Mark Schwarzer, mantan kiper legendaris Australia, pernah mengatakan bahwa sepak bola Indonesia telah menunjukkan peningkatan yang sangat pesat dan bisa menjadi ancaman serius di kawasan Asia Tenggara dan bahkan Asia secara keseluruhan.